Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya kebenaran firman ini biarlah menjadi kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman, penolong, bahkan menuntun setiap langkah hidup kita. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita, Tuhan yang mewahyukan, Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Dan supaya kita juga menangkap, mengerti, dan tentu menghidupinya di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat anugerah, atas segala kebaikan Tuhan, atas perlindungan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan, pertolongan, dan juga tentunya pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami ya Tuhan, supaya kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oke, jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan hanya dengan ucapan bibir kita. Bukan hanya melalui setiap nyanyian yang kita naikkan. Bukan juga melalui setiap mungkin kata-kata indah yang kita ucapkan. Tetapi biarlah yang namanya mengasihi itu Tuhan inginnya supaya kita dengan melakukan perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Nah, jadi memang yang namanya perintah Tuhan tidak semuanya terlihat enteng, kadang-kadang kita nganggapnya mudah, tetapi juga ada yang tidak mudah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketika kita melakukannya dengan cinta kepada Tuhan, maka perintah-perintah Tuhan itu kita kerjakan, kita lakukan dengan sukacita dan tidak akan menjadi beban yang berat. Tetapi kalau kita asal-asalan saja, yang penting kan aku mencoba melakukan sebisaku, kadang-kadang gitu kadang-kadang maaf ini melakukannya dengan semau gue, kalau sedang mau kita lakukan, kalau enggak enggak. Kadang-kadang lebih banyak kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Cuma dikasih Tuhan, bukti kasih itu sesungguhnya adalah ketika kita melakukan. Tuhan membuktikan kasih kepada kita ketika Dia melakukan. Bukti kasih dengan cara mati di atas kayu salib. Dia buktikan kasihnya, bukan hanya bicara dan berkata-kata. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, semestinya juga jangan hanya dengan ucapan, tetapi dengan tindakan. Tindakan kasih itu adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah atau melakukan firman Tuhan dengan dasar karena kita mengasihi Dia, maka itu tidak akan terasa berat. Itu akan menjadi satu sukacita tersendiri. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita boleh ambil bagian melayani Dia, kita akan merasa bersyukur akan hal itu. Karena sekali lagi melayani adalah satu kehormatan, kepercayaan yang Tuhan beri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan, ayo kerjakan dengan memandang Tuhan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan.
Jadi jangan jadikan beban. Wah berat, gak mudah, ya gak enak. Ya pelayananku bukan pelayanan seperti orang lain. Ya enak, saya yang berat. Kadang-kadang gitu. Jangan beda-bedakan. Ya artinya yang mudah dan yang berat. Dan jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan sekecil apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, itu sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang dikenan Tuhan. Daripada kita menerima tanggung jawab pelayanan itu dengan terpaksa. Ada orang yang melayani karena terpaksa, karena jadwal, karena yang gak enak menolak. Tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Jangan demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan. Melayani Tuhan tidak melulu hanya di dalam ibadah gereja, dimanapun itu, karena perintah Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Ya, banyak perintah-perintahnya, di antaranya perintah untuk mengasihi Tuhan, ya, dan juga tentunya mengasihi sesama. Ya, perintah-perintah Tuhan banyak. Sudah baca Alkitab, sudah akan menemukan bagaimana seharusnya kita orang-orang percaya hidup. Ya, jadi dengan kita mentaati Tuhan, mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan dalam kehidupan kita, itulah bukti bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan bisa hanya berdiam diri ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mempercayai satu tanggung jawab kepada kita. Bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini terlibat dalam pelayanan. Kerjakan dengan cinta, jangan dengan terpaksa. Dengan memandang Tuhan, bukan manusia. Kita akan kecewa kalau memandang manusia. Kadang-kadang udah pelayanan sungguh-sungguh pun ada orang yang ngeritik, ya kan? Loh, kita akan mau melayani untuk Tuhan. Ini perintah Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. Tetapi orang ngeritik kita jadi kecewa. Cuma dikasih Tuhan. Mari pandang Tuhan, kerjakan yang sungguh. Ingat, pelayanan kita salah satu bukti cinta kita kepada Tuhan. Karena kita melakukan perintah Tuhan, maka sesungguhnya kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jangan sampai hanya di mulut saja, baik itu perkataan, pujian kita atau doa kita, tetapi lebih lagi nyata melalui tindakan. Peduli terhadap sesama, mengasihi Tuhan, itu perintah-perintah di antaranya. Dan lebih lagi, firman Tuhan banyak mengajarkan kita tentang perintah-perintah yang harus kita kerjakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pagi ini bahwa mengasihi Engkau tidak cukup dengan ucapan bibir kami, tetapi Engkau mengendaki supaya kami melakukan perintah-perintah-Mu. Perintah-Mu di antaranya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan banyak, itu rangkuman dari banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajari kami Roh Kudus untuk kami bisa menyatakan kasih kepada Tuhan dengan melakukan perintahnya. Terima kasih dan bersyukur kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Segala aktivitas, ibadah dan pelayanan kami, tuntun dan sertai ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Ini hari Minggu, jangan lupa untuk beribadah. Ya, beri waktu yang terbaik bagi Tuhan, muliakan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.